11. Cara ampuh memaksimalkan potensi diri sendiri. Dilansir dari Coinworks.com, semua orang pastinya memiliki sebuah impian yang ingin dicapai. Impian yang telah dibuat biasa ada yang jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mencapai semua impian itu tentunya diperlukan kerja keras yang dilakukan secara konsisten dan memaksimalkan potensi diri sendiri. Kamu harus menjadi diri terbaik kamu setiap harinya, sehingga di saat kesempatan itu datang kamu telah matang dan siap untuk mengambilnya. Akan tetapi, hal itu tentulah tidak akan mudah dilakukan. Terkadang akan banyak hambatan yang ada di depan, sehingga diperlukan keteguhan hati untuk terus maju. Meskipun begitu, berjalan maju dalam hidup adalah sesuatu yang harus kamu lakukan dan hal yang paling dapat kamu lakukan untuk mewujudkannya adalah memaksimalkan potensi diri. Berikut cara ampuh memaksimalkan potensi diri yang disadur dari Coinworks. Pertama, cobalah hal baru. Langkah pertama untuk memaksimalkan potensi diri adalah dengan mencoba hal baru. Jangan pernah takut untuk gagal dalam mencoba hal baru adalah kunci untuk ini. Cobalah suatu hal baru yang belum pernah kamu pelajari sebelumnya. Pelajari itu dengan tekun dan kuasai sampai kamu menjadi mahir. Apakah ada sesuatu yang selalu ingin kamu coba, tapi tidak pernah ada waktunya? Bisa jadi sesuatu yang berjiwa petualang, seperti scuba diving atau skydiving. Atau mungkin kamu selalu ingin memanfaatkan sisi artistik kamu dan belajar melukis dengan cat air atau mengambil kelas fotografi. Apapun itu, cobalah meluangkan waktu untuk mengeksplorasi aktivitas, keterampilan, atau keahlian baru yang diinginkan. Berikan diri kamu sedikit kejutan dengan mendorong diri sendiri berada di luar zona kenyamanan. Melakukan hal itu akan memberi dorongan inovatif bagi kamu. Ditambah lagi, kamu juga akan menemukan sesuatu yang baru tentang diri kamu, misalnya saja bakat tersembunyi atau kemampuan untuk mempelajari sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya. Seiring dengan mencoba hal baru, ingatlah juga untuk memberi diri kamu waktu bersenang-senang, rileks dan menghilangkan stres yang ada. Waktu-waktu ini akan memberi otak kamu kesempatan untuk mengisi ulang dan menjadi terbuka terhadap pengalaman baru. Mengisi semua waktu kamu dengan pekerjaan, tugas dan kewajiban akan membuat kamu merasa kelelahan secara mental dan fisik. Lakukan work-life balance dengan baik. Kedua, mengejar impian kamu. Apakah ada hal yang kamu inginkan lebih dari apapun? Apa sesungguhnya tujuan kamu dalam hidup? Inilah beberapa pertanyaan penting yang harus diajukan pada diri sendiri untuk membuka kunci akan siapa diri kamu. Mengejar impian kamu akan memberi tekad untuk melihat tujuan kamu, yang kemudian akan memicu kreativitas dan inspirasi. Di samping itu, kamu juga akan melakukan sesuatu yang bukan hanya pekerjaan semata, tapi juga mampu memberikan kamu kebahagiaan karena telah melakukannya. Bagi banyak orang, bagian tersulit adalah mengidentifikasi tujuan yang ingin dikejar. Kamu mungkin perlu mencari kesempatan yang berbeda untuk melihat apa yang ada dan apa yang tidak. Kamu mungkin ingin fokus pada masalah yang ingin kamu selesaikan atau masalah yang Anda sukai. Ingat, tujuan dan ambisi dapat berubah seiring berjalannya waktu dan tentunya ini tidak apa-apa. Satu-satunya peraturan yang harus kamu perhatikan adalah bahwa impian kamu harus datang dari dalam diri kamu. Mereka seharusnya tidak menjadi cerminan dari apa yang orang lain inginkan untuk kamu atau apa yang kamu pikir seharusnya kamu lakukan. Jika kamu mengejar sesuatu semata-mata demi penghasilan yang bagus, atau untuk memenuhi harapan orang lain, kamu akan gagal. Ketiga, sempurnakan motivasi dalam diri. Kita semua pastinya memiliki masa-masa down dalam kehidupan. Hari-hari ketika otak kita tidak akan berjalan, dan kita lebih suka melakukan hal apapun selain bekerja. Tapi meski berada dalam masa ini, kamu harus menemukan cara untuk terus bergerak maju. Ingat, kemajuan bersifat jangka panjang. Kamu harus menemukan cara untuk menjaga semangat, dan terus memelihara keinginan yang dalam untuk berusaha mencapainya. Jagalah motivasi kamu agar tidak turun dengan meluangkan waktu setiap hari untuk menyalakan kembali semangat itu. Baca blog dan buku atau dengarkan pembicaraan atau podcast TED terhadap topik-topik yang menarik minat kamu. Tuliskan tujuan dan taruh itu di suatu tempat yang akan kamu lihat setiap harinya. Simpan buku catatan dan catat gagasan saat kamu mendapatkan suatu ilham. Bila kamu merasa membutuhkan dorongan, luangkan waktu untuk melihat kembali impian yang telah kamu buat. Hal ini akan menginspirasi kamu sekali lagi dan membantu kamu mendapatkan kembali momentum kamu. Keempat, ciptakan kebiasaan baik. Manusia secara alami adalah makhluk kebiasaan. Setiap kebiasaan akan tertanam dalam benak kamu. Apakah itu kebiasaan baik yang telah kamu tanamkan, atau kebiasaan buruk yang akan membuat kamu kehilangan tujuan? Kebiasaan baik yang diciptakan akan membuat kamu terus maju. Mengembangkan kebiasaan mungkin akan membutuhkan waktu dan pengulangan, namun kamu tetap harus menciptakannya.
Tujuannya adalah untuk membuat perubahan drastis pada gaya hidup kamu yang akhirnya menjadi cara hidup. Ingat bahwa kebiasaan kecil sekalipun bisa memiliki efek kumulatif yang kuat. Misalnya, jika kamu memiliki tujuan untuk menulis buku, kembangkan kebiasaan duduk dan menulis setiap hari, bahkan jika itu hanya selama 30 menit. Demikian pula, jika kamu ingin memiliki kesehatan yang lebih baik, mulailah berolahraga 20 menit sehari dan kerjakan dengan cara kamu. Kelima, memaksimalkan potensi diri dengan fokus perawatan diri sendiri. Jika kamu ingin memberikan kinerja terbaik yang dimiliki, kamu harus memasukkan perawatan diri ke dalam rutinitas harian kamu. Apakah kamu makan makanan bergizi dan memiliki jam tidur yang cukup? Jangan lupa bahwa kesehatan mental kamu juga perlu dipupuk. Luangkan waktu untuk bermeditasi dan fokus pada hal-hal yang kamu syukuri. Meluangkan waktu untuk mengisi kembali pikiran dan jiwa kamu sangat penting untuk mempertahankan kesehatan mental dan memberi kamu rasa kesejahteraan. Itu adalah kunci untuk menjadi diri terbaik kamu, sekarang dan dalam jangka panjang. Keenam, selalu menjadi seseorang yang open mind. Di saat kamu telah berhasil untuk selalu menjadi diri terbaik kamu setiap harinya, maka kreativitas dan inovasi bisnis dapat mulai berkembang dengan sendirinya. Di saat usia muda, tentunya akan banyak sekali target yang kamu miliki, misalnya untuk membeli rumah, kendaraan, biaya pernikahan, biaya pendidikan anak, dan sebagainya. Target-target tersebut yang kemudian membuat kamu untuk menjadi diri terbaik kamu setiap harinya, agar lebih banyak peluang di masa depan yang akan datang menghampiri. Ketujuh, berusaha untuk mengambil resiko. Mulailah menantang diri kamu keluar dari zona nyaman untuk mempelajari lebih lanjut berbagai hal. Lakukan latihan untuk senantiasa memperbaiki diri secara konsisten untuk mendapatkan keterampilan yang jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Latihan dan perbaikan diri secara terus-menerus akan membawa kamu untuk mendapatkan kesuksesan karir yang luar biasa. Kedelapan, lakukan perbaikan di berbagai bidang. Jangan hanya berfokus pada perbaikan satu bidang saja, kamu harus konsisten untuk meningkatkan diri dalam segala hal. Senantiasa belajar untuk mendapatkan semua keahlian tambahan yang penting untuk peningkatan karir kamu. Lakukan investasi dalam perbaikan diri dan jangan pernah merasa diri kamu telah mengetahui segalanya. Berfokuslah untuk mengidentifikasi kelemahan dan konsentrasikan energi kamu untuk mengatasi kelemahan tersebut agar bisa menjadi kekuatan. Setiap perbaikan yang kamu lakukan akan memberikan pengaruh terhadap kemajuan karir di masa depan. Kesembilan, melihat jauh ke masa depan. Kamu harus memiliki hasrat untuk mengeksplorasi masa depan dari sudut pandang yang objektif. Lihatlah masa depan yang ingin kamu rasakan dan evaluasi jenis perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diinginkan tersebut. Cara seperti ini akan memberikan kamu pedoman atau kompas untuk proses pertumbuhan yang perlu dilakukan. Kesepuluh, memiliki sikap bertanggung jawab pada diri sendiri. Jika ingin mendapatkan karir yang sukses di masa depan, kamu harus memiliki sikap gigih dan konsisten dalam perbaikan diri serta bertanggung jawab atas kemajuan tersebut. Kamu harus senantiasa melakukan evaluasi tentang apa yang diperlukan untuk memperbaiki diri dan belajar hal yang selama ini tidak diketahui. Pertumbuhan karir yang didapatkan adalah hasil dari keinginan dan komitmen untuk senantiasa memperbaiki diri. Kesebelas, jangan pernah merasa pintar. Teruslah merasa bodoh setiap saat agar kamu dapat menyerap sebanyak mungkin pengetahuan dan keahlian. Dengan merasa bodoh kamu akan terus merasa tidak belum cukup ilmu dan berusaha untuk memaksimalkan potensi diri pada akhirnya. Jangan malu dengan ketidaktahuan yang dimiliki dan teruslah penasaran akan sesuatu hal yang belum kamu ketahui. Hal yang perlu dipahami di sini adalah perbaikan diri akan memicu kesuksesan karir di masa depan. Meskipun saat ini kamu telah lama memulai karir, jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri. Kamu tidak akan pernah tumbuh jika berhenti melakukan perbaikan.